Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Sahabat Malaysia, sebagai makhluk ciptaan Allah dan sekaligus hamba Allah, tujuan dari penciptaan Allah terhadap diri manusia ialah untuk mengabdi dan beribadah kepada Allah semata. Untuk itu Allah turunkan kita di dunia ini untuk diuji keimanan dan ketakwaan atau kesetiaan kita kepada Allah dengan aneka masalah yang terus mengalir tiada henti, baik itu di luar kita menghadapi manusia yang lainnya, ataupun di dalam diri kita menghadapi diri kita sendiri yang di dalamnya ada bisikan pikiran, hati, hawa nafsu dan setan yang terus menghasilkan suara bising yang cenderung untuk menyenangkan badan jasmani kita yang penuh dengan hawa nafsu duniawi. Sahabat Malaysia, dalam kenyataannya tak mudah untuk menjaga stabilitas hati yang tenang karena dekat Allah, yang sering terjadi kurva keimanan kita naik turun karena terbawa arus gelombang hawa nafsu duniawi yang penuh gelora yang membuyarkan pandangan keimanan kita kepada Allah. Ketika gelora hawa nafsu duniawi itu meredup lalu kembali tersadar Allah, maka hati kita lalu tenang, di saat lain lalu kembali bergelok tak tenang, begitu seterusnya. Itulah kenapa Allah mewajibkan kita sholat agar kita terus mengingat Allah untuk mendapatkan ketenangan dalam menghadapi syahwat dunia yang begitu dahsyat godaannya. Sahabat Malaysia, dahsyatnya godaan syahwat dunia sering membuat kita terlena dengan bujukan rasa ujub, ria dan sombong karena orientasi kita lebih banyak menuju kesenangan dunia yang fana dan rapuh ini dengan harapan mendapatkan pujian, penghargaan dan penghormatan dari manusia daripada orientasi akhirat dengan pujian dan ridho Allah sebagai fokus utama kita. Sahabat Malaysia, kunci utama menghadapi bias syahwat dunia yang bila dituruti tanpa kendali akan membahayakan keselamatan kita, yaitu dengan terus menjaga agar kita fokus mengharap ridho Allah, sebab bila Allah telah ridho maka segalanya akan mudah dan hati kita jadi tenang karena dekat Allah. Untuk dapat ridho Allah, syarat pertama kita harus ridho dengan segala ketetapan Allah, baik itu susah senang, mudah sulit, sehat sakit, untung rugi dan lain sebagainya. Yang keduanya selalu berpasangan hadir untuk menguji iman kita. Sebagai hamba beriman kita hanya sudah diberi solusi terbaik bila senang bersyukur dan bila susah bersabar. Keduanya akan jadi pahala terbaik yang tiada bisa diukur dengan harta berapapun banyaknya di dunia ini. Sahabat Malaysia, agar kita bisa menjaga frekuensi keimanan, ketakwaan dan pengharapan ridho Allah, maka kita harus pandai dalam memilih lingkungan atau orang-orang di mana kita bergaul, karena lingkungan di mana kita tinggal dan bergaul akan menentukan akhlak kita. Bila kita bergaul dengan tukang jual minyak wangi akan ketularan bau wangi, demikian pula bila kita bergaul dengan tukang sampah maka kita akan bau sampah. Untuk itu kita harus pandai memilih teman atau orang yang satu pandangan frekuensi terhadap ridho Allah, seperti yang ditulis dalam satu postingan bagus dari FB berikut ini yang kisahnya sangat menarik untuk kita jadikan iktibar. Seorang santri sedang membersihkan akuarium kiainya. Ia memandang ikan arwana merah dengan takjub. Tak sadar kiainya sudah berada di belakangnya. "Kamu tahu berapa harga ikan itu?" tanya sang kiai. "Tidak tahu," jawab si santri. "Coba tawarkan kepada tetangga sebelah," perintah sang kiai. Ia memfoto ikan itu dan menawarkan ke tetangga. Kemudian kembali menghadap sang kiai. "Ditawar berapa nak?" tanya sang kiai. "Rp50.000 kiai," jawab si santri. "Mantap, coba tawarkan ke toko ikan hias," perintah sang kiai lagi. 2 "Baiklah kiai," jawab si santri. Kemudian ia beranjak ke toko ikan hias. "Berapa ia menawar ikan itu?" tanya sang kiai. "Rp800.000 kiai," jawab si santri dengan gembira. Ia mengira sang kiai akan melepas ikan itu. "Sekarang coba tawarkan ke si fulan, bawa ini sebagai bukti bahwa ikan itu sudah pernah ikut lomba," perintah sang kiai lagi. "Baik kiai," jawab si santri. Kemudian ia pergi menemui si fulan yang dikatakan gurunya. Setelah selesai, ia pulang menghadap sang guru. "Berapa ia menawar ikannya?" "50 juta rupiah kiai." Ia terkejut sendiri menyaksikan harga satu ikan yang bisa berbeda-beda. "Nak, aku sedang mengajarkan kepadamu bahwa kamu hanya akan dihargai dengan benar ketika kamu berada di lingkungan yang tepat. Oleh karena itu,
jangan pernah kamu tinggal di tempat yang salah lalu marah karena tidak ada yang menghargaimu. Mereka yang mengetahui nilai kamu itulah yang akan selalu menghargaimu. Kita semua adalah orang biasa dalam pandangan orang-orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang yang menarik di mata orang yang memahami kita. Kita istimewa dalam penglihatan orang-orang yang mencintai kita. Kita adalah pribadi yang menjengkelkan bagi orang yang penuh kedengkian terhadap kita. Kita adalah orang-orang jahat di dalam tatapan orang-orang yang iri akan kita. Pada akhirnya, setiap orang memiliki pandangannya masing-masing, maka tak usah berlelah-lelah agar tampak baik di mata orang lain. Cukuplah dengan ridho Allah bagi kita, sungguh mencari ridho manusia adalah tujuan yang takkan pernah tergapai. Sedangkan ridho Allah, destinasi yang pasti sampai, maka tinggalkan segala upaya mencari keridaan manusia, dan fokus saja pada ridho Allah. Semoga kisah tersebut membawa hikmah yang baik untuk kita renungkan. Sekian, terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum.